Anak-anakku yang terkasih, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat untuk kalian karena kalian sudah diterima di SMA Negeri 1 Bobotsari dan sudah menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri 1 Bobotsari. Perkenalkan, saya Ibu Rina Radiasini sebagai salah satu pengajar di SMA Negeri 1 Bobotsari, yaitu mengajar mata pelajaran sosiologi. Ya. Baiklah anak-anakku yang terkasih, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan renungan untuk kita semua dengan judul Karyanya yang Melegakan. Bacaan sepenuhnya diambil dari Matius 11 ayat 16 sampai 19 dan disambung ayat 25 sampai 30. Kalian bisa membacanya sendiri di rumah. Saya akan bacakan dulu natsnya yang diambil dari ayat 17 dan ayat 29 yang demikian. Kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak berkabung. Kemudian disambung pada ayat dari ayat 29 seperti ini bunyinya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikian firman Tuhan yang diambil dari Matius 11 ayat 17 dan 29. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman-Nya dan dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Anak-anakku yang terkasih, tentunya kalian sudah sering mendengar ada satu kalimat, aturan ada untuk dilanggar. Nah, ungkapan-ungkapan seperti itu sering kita dengar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, namun sayangnya ungkapan semacam ini sering muncul dari para remaja, terkhusus para pelajar. Tapi memang banyak yang demikian, mengingat banyak teori psikologis yang mendukung fakta-fakta yang menunjukkan bahwa anak beranjak remaja itu kerap melanggar berbagai aturan, baik itu aturan-aturan di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Tidak hanya pelanggaran-pelanggaran itu yang ringan, tetapi sering juga kita mendapatkan banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para remaja, para pelajar yang nyerempet tindak kriminal. Lalu apa yang menjadi penyebab seorang remaja melanggar peraturan? Ada dua hal di sini, yaitu yang pertama adalah proses perubahan identitas dari masa anak-anak menuju ke tahap awal kedewasaan, dan yang kedua adalah kontrol diri yang masih belum kuat. Anak-anakku yang terkasih, dari bacaan tadi kita dapat mengambil suatu kesimpulan. Ada dua perumpamaan dari bacaan yang kita baca tadi, yaitu yang pertama, perumpamaan mengenai orang-orang yang menolak untuk menari saat seruling dimainkan, dan orang-orang yang menolak saat menangis saat kidung duka dinyanyikan. Dan perumpamaan yang kedua adalah perumpamaan mengenai kuk yang dipasang yang melegakan. Anak-anakku yang terkasih, setelah kita memahami kedua perumpamaan ini, mari kita coba untuk menemukan benang merah yang terkait dengan tema hari ini. Perumpamaan pertama yang menunjukkan mereka menolak kehadiran Yesus dan Yohanes Pembaptis, termasuk tentunya di dalamnya menolak ajaran keselamatan dan ajaran yang dibawa oleh keduanya. Mereka yang menolak ajaran itu menunjukkan sikap ketidakpatuhan. Tidak jarang praktek-praktek keagamaan dilakukan, namun tidak dilandasi dengan kasih pada Tuhan dan sesamanya, tapi melainkan hanya karena mereka takut kepada sanksi agama. Maka itulah mengapa Yesus mengatakan bahwa kuk yang ia pasang itu enak dan ringan. Demikian pula di dalam kalian mentaati tata tertib yang ada di sekolah ini,
Peraturan ataupun tata tertib jangan hanya kalian jadikan sebagai rutinitas belaka. Janganlah kalian mentaati aturan hanya karena takut akan sanksinya atau karena takut karena diawasi. Tapi taatilah, laksanakan dengan penuh sukacita, penuh kesadaran, sehingga semua pengajaran, aturan, tata tertib yang ada di sekolah kita ini akan menjadi bagian dari hidup kalian. Yang pada akhirnya tentunya kalian nanti selama di sekolah ini tidak akan mendapatkan masalah. Itu yang kami harapkan. Nah, perumpamaan yang kedua adalah perumpamaan mengenai kuk yang dipasang yang melegakan. Apa itu kuk? Silahkan kalian bisa mencarinya sendiri, apa itu artinya kuk di dalam kamus Alkitab. Melalui perumpamaan ini, kita diajarkan untuk tidak menolak kuk yang hendak ia pasang kepada kita. Kita diajarkan untuk tidak menolak kuk yang ia pasangkan kepada kita. Setiap ajaran yang dia ajarkan tidak bermaksud untuk menekan kehidupan kita yang sudah dijejali dengan berbagai macam peraturan, tapi justru ia datang untuk membawa kelegaan dan sukacita di dalam kita melakukan ajaran itu sendiri. Untuk itu, ubahlah perspektif bahwa kuk itu mengekang. Ubahlah perspektif yang mengatakan bahwa aturan ataupun ajaran itu berat. Tidak jarang kita melihat mereka yang melanggar aturan atau perintah Tuhan justru hidup dalam kesesakan yang tidak berujung. Dan mereka yang hidup di dalam kepatuhan terhadap ajaran dan aturan, meskipun berat, namun hidupnya penuh dengan kelegaan. Bukankah Yesus mengatakan bahwa kuk yang ia pasang itu enak dan ringan? Itu artinya Tuhan tidak akan memberikan kuk yang melampaui batas kemampuan kita. Anak-anakku yang terkasih, aturan dan ajaran itu bukan untuk dilanggar. Perspektif positif semacam itu perlu kita bangun di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kalian sebagai remaja, sehingga kalian akan dengan sukacita menyambut ajaran dan peraturan ataupun kuk yang ditawarkan oleh Yesus. Kalian dengan penuh sukacita menyambut peraturan baru di sekolah yang baru dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita minta pertolongan Tuhan dalam doa. Mari saya antarkan. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih atas firman-Mu pada kesempatan hari ini. Kami mohon Tuhan tanamkan di dalam hati dan pikiran kami masing-masing, agar kami dapat melaksanakan apa yang Engkau firmankan kepada kami. Dan kami mohon Tuhan, anak-anak kami mampukan mereka untuk dapat menjalankan tata tertib yang ada di sekolahnya yang baru ini dengan baik, agar mereka dapat selamat sampai akhir pendidikannya di sekolah ini. Dan bila mana di dalam kami menerima firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini, banyak kesalahan kami mohon Tuhan ampunkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.